Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa modern yang tenang, berdiri sebuah SPBU yang selalu ramai, siang dan malam. Pemiliknya dikenal sebagai orang sukses, dermawan, dan dihormati warga. Namun, di balik kesuksesan itu, tersimpan rahasia kelam yang tak pernah diketahui siapapun. Satu persatu, karyawan yang bekerja di sana mengalami kejadian aneh, sampai akhirnya mereka menghilang tanpa jejak. Warga mulai berbisik, menyebut bahwa kekayaan itu bukan datang dari usaha semata, melainkan dari perjanjian gelap yang meminta tumbal nyawa manusia. Apa yang sebenarnya terjadi di SPBU desa itu, dan siapa yang akan menjadi korban berikutnya? Simak kisah lengkapnya dalam cerita horor berjudul Pesugihan Pemilik SPBU Desa, Tumbal dari Karyawannya Sendiri. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share channel ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor nyata lainnya. Selamat mendengarkan, dan bersiaplah untuk merasakan teror yang sesungguhnya. Desa Karangwuni tidak lagi sama seperti 10 tahun lalu. Dahulu, desa itu hanya dikenal sebagai jalur sepi yang dilewati petani dan pedagang kecil. Jalanannya sempit, berlubang, dan ketika malam tiba, suasana berubah menjadi sunyi dan gelap. Namun kini, segalanya telah berubah. Jalan utama desa sudah diperlebar dan dilapisi aspal hitam mulus. Lampu jalan berdiri kokoh di sepanjang sisi jalan, memancarkan cahaya putih terang setiap malam. Warung-warung kecil berubah menjadi toko modern, dan suara kendaraan terdengar hampir tanpa henti. Di antara semua perubahan itu, ada satu bangunan yang paling mencolok perhatian warga. Sebuah SPBU modern yang berdiri megah di pinggir jalan utama desa. SPBU itu memiliki papan nama tinggi dengan layar digital yang menunjukkan harga bahan bakar. Lampu-lampunya terang bahkan saat siang hari. Area pengisian tertata rapi dengan garis kuning yang masih terlihat baru. Di atasnya berdiri atap besar berwarna merah putih yang bersih dan mengkilap. Warga desa sering berhenti hanya untuk melihatnya. Pemilik SPBU itu adalah Pak Arman. Namanya sudah tidak asing lagi di desa itu. Pak Arman berusia sekitar 45 tahun. Tubuhnya tinggi dan tegap. Rambutnya selalu disisir rapi ke samping, dan wajahnya hampir selalu terlihat serius. Ia sering memakai kemeja lengan panjang berwarna netral, seperti abu-abu atau biru tua, dipadukan dengan celana bahan hitam dan sepatu kulit yang mengkilap. Di pergelangan tangannya melingkar jam tangan mahal yang sesekali berkilau saat terkena cahaya. Setiap pagi, ia datang ke SPBU menggunakan mobil SUV hitam miliknya. Mobil itu berhenti perlahan di depan kantor kecil SPBU. Para karyawan yang melihatnya biasanya langsung berdiri lebih tegak. "Selamat pagi, Pak Arman," sapa mereka serempak. Pak Arman hanya mengangguk pelan. Di balik sikapnya yang tenang, ada sesuatu yang membuat orang segan padanya. Ia bukan orang yang banyak bicara, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa tegas. Karyawan SPBU itu kebanyakan adalah pemuda desa. Mereka memakai seragam merah putih lengkap dengan topi, sepatu kerja, dan name tag di dada. Salah satu dari mereka adalah Rudi. Rudi adalah pemuda berusia 22 tahun. Ia berasal dari desa sebelah. Tubuhnya kurus, kulitnya sawo matang, dan wajahnya sederhana. Rambutnya dipotong pendek dan rapi. Ia selalu memakai seragamnya dengan bersih, seolah pekerjaan itu sangat berharga baginya. Dan memang benar, pekerjaan itu sangat berarti baginya. Setiap pagi, Rudi berangkat menggunakan motor tuanya. Ia tiba sebelum jam kerja dimulai. Ia memeriksa pompa bensin, membersihkan area sekitar, dan memastikan semuanya siap digunakan. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh. Baginya bekerja di SPBU milik Pak Arman adalah kesempatan besar. Dulu ia hanya membantu ayahnya di sawah, kini ia memiliki pekerjaan tetap. Suatu pagi, saat matahari baru naik dan udara masih terasa sejuk,
Pak Arman berdiri di dekat kantor SPBU sambil memperhatikan para karyawan. Matanya berhenti pada Rudi. "Kamu, sini," panggilnya. Rudi langsung berjalan mendekat. "Iya, Pak." "Kamu sudah kerja berapa lama di sini?" "Baru 2 bulan, Pak." Pak Arman mengangguk pelan. "Kamu rajin." Rudi tersenyum gugup. "Terima kasih, Pak." Pak Arman menatapnya beberapa detik lebih lama dari biasanya. Tatapannya sulit dijelaskan. Tidak marah, tidak juga ramah. Hanya tajam dan dalam. "Terus kerja seperti ini. Orang rajin biasanya punya masa depan." "Iya, Pak." Rudi merasa bangga mendengar itu. Namun entah kenapa, ada perasaan aneh yang muncul dalam dirinya. Perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Hari-hari berikutnya, SPBU itu semakin ramai. Kendaraan datang tanpa henti. Mobil pribadi, motor, bahkan truk besar sering berhenti untuk mengisi bahan bakar. Warga desa mulai berbicara tentang kesuksesan Pak Arman. "Dulu dia cuma jual bensin botolan di depan rumahnya," kata seorang warga di warung kopi. "Iya, sekarang sudah punya SPBU sendiri. Rezekinya luar biasa." Namun ada juga yang berbicara dengan nada pelan. "Perubahannya terlalu cepat untuk ukuran orang seperti dia dulu." Namun pembicaraan itu selalu berhenti di situ. Tidak ada yang berani membicarakan terlalu jauh. Sore itu, setelah jam kerja hampir selesai, Rudi berdiri sendirian di dekat pompa bensin. Langit mulai berubah warna menjadi jingga. Lampu SPBU mulai menyala satu persatu. Ia melihat Pak Arman berdiri di kejauhan, dekat area belakang SPBU. Pak Arman tidak bergerak. Ia hanya berdiri diam, menghadap ke arah tangki penyimpanan bahan bakar yang besar dan tertutup pagar besi. Rudi merasa itu aneh, namun ia tidak berani bertanya. Beberapa detik kemudian, Pak Arman berbalik. Tatapan mereka bertemu. Untuk sesaat, Rudi merasa seperti tertangkap melakukan sesuatu yang salah. Pak Arman hanya menatap Rudi, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak sepenuhnya hangat. Malam itu saat Rudi pulang, ia masih memikirkan tatapan itu. Ia tidak tahu kenapa. Namun sejak hari itu, tanpa ia sadari, hidupnya mulai berjalan menuju sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan SPBU itu bukan sekedar tempat kerja biasa. Sejak SPBU itu berdiri, kehidupan Pak Arman berubah sepenuhnya. Dulu, warga desa mengenalnya sebagai pria sederhana yang tinggal di rumah kecil berdinding semen tanpa cat. Ia sering terlihat memakai kaos biasa, sandal jepit, dan duduk di depan rumahnya menjual bensin eceran dalam botol kaca. Wajahnya ramah, dan ia sering mengobrol santai dengan siapa saja yang lewat. Namun kini, semua itu tinggal kenangan. Rumahnya telah berubah menjadi bangunan besar 2 lantai yang berdiri di atas tanah luas di ujung desa. Dindingnya dicat warna krem bersih, dengan pagar besi hitam tinggi yang selalu tertutup rapat. Di sudut pagar, terpasang kamera pengawas yang menghadap ke segala arah. Halaman rumahnya dipenuhi tanaman hias yang tertata rapi, dan di terasnya terparkir mobil SUV hitam yang mengkilap. Istrinya, Bu Ratna, juga berubah. Jika dulu ia hanya mengenakan daster sederhana, kini ia sering terlihat memakai pakaian modern, seperti blus elegan dan celana panjang bahan. Leher dan tangannya dihiasi perhiasan emas yang berkilau saat terkena cahaya. Anak-anak mereka bahkan tidak lagi sekolah di desa. Setiap pagi, sebuah mobil antar jemput datang membawa mereka ke sekolah swasta di kota. Warga desa hanya bisa memandang dengan kagum. Rezekinya Pak Arman benar-benar berubah, kata seorang ibu di warung sayur. Iya, cepat sekali kayaknya, jawab yang lain. Baru beberapa tahun lalu masih jual bensin botolan. Namun di balik kekaguman itu, terselip rasa heran yang tidak pernah benar-benar hilang. SPBU itu memang tidak pernah sepi. Sejak pagi buta, kendaraan sudah mulai berdatangan. Motor para pekerja, mobil pribadi, hingga truk-truk besar yang melintas antar kota. Bahkan saat malam hari, lampu SPBU tetap menyala terang, menarik kendaraan yang melintas di jalan utama desa. Rudi sering mendapat jadwal shift sore hingga malam.
Ia berdiri di samping pompa, mengenakan seragam merah putihnya, melayani setiap pelanggan dengan sopan. "Pertalite, penuh mas." "Iya pak." Suara mesin kendaraan, bunyi klik pompa bensin, dan aroma bahan bakar menjadi bagian dari kesehariannya. Namun semakin lama, Rudi mulai menyadari sesuatu yang aneh. Pak Arman semakin jarang terlihat di siang hari. Ia lebih sering datang menjelang sore atau bahkan malam. Dan setiap kali datang, ia tidak langsung masuk ke kantor. Ia berjalan mengelilingi area SPBU, memperhatikan segalanya, seolah memastikan sesuatu. Suatu malam, sekitar pukul 11, Rudi sedang menyelesaikan pekerjaannya. Suasana SPBU mulai sepi. Hanya ada 1-2 kendaraan yang lewat. Lampu-lampu neon memancarkan cahaya putih terang, menciptakan bayangan panjang di atas aspal. Saat itulah, mobil SUV hitam Pak Arman masuk ke area SPBU. Rudi terkejut. Ia tidak biasanya datang selarut itu. Pak Arman turun dari mobil, mengenakan kemeja hitam lengan panjang dan celana bahan gelap. Wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. Ia tidak menyapa siapapun. Ia langsung berjalan ke arah belakang SPBU, ke arah tangki penyimpanan bahan bakar. Rudi memperhatikannya dari kejauhan. Langkah Pak Arman pelan, dan anehnya, ia tidak membawa apapun. Ia hanya berdiri di sana, diam, tidak bergerak. Beberapa menit berlalu, Pak Arman masih berdiri di tempat yang sama. Rudi merasakan sesuatu yang aneh, perasaan tidak nyaman yang muncul tanpa alasan jelas. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Bulu kuduknya meremang. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan merapikan area kerja. Namun saat ia kembali melirik ke arah belakang, Pak Arman masih berdiri di tempat yang sama. Tidak bergerak, tidak melakukan apapun, hanya berdiri, menghadap tangki besar itu, seolah sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Tak lama kemudian, Pak Arman berbalik. Tatapannya langsung mengarah ke Rudi. Rudi terkejut. Ia tidak tahu apakah sejak tadi Pak Arman menyadari dirinya diperhatikan. Pak Arman berjalan mendekat. Langkahnya tenang, namun entah kenapa terasa berat. "Kamu shift malam?" tanya Pak Arman. "Iya pak," jawab Rudi cepat. Pak Arman mengangguk pelan. "Kerja yang benar?" "Iya pak." Beberapa detik mereka terdiam. Pak Arman lalu menepuk bahu Rudi. Sentuhannya terasa dingin. Akan ada banyak perubahan di sini. Rudi tidak mengerti maksudnya. Namun ia hanya mengangguk. Pak Arman lalu kembali ke mobilnya dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Suara mesin mobilnya perlahan menghilang di kejauhan. Rudi berdiri diam. Ia menatap ke arah belakang SPBU, ke arah tangki penyimpanan itu. Entah kenapa, tempat itu terasa berbeda sekarang. Lebih sunyi, lebih dingin. Dan tanpa ia sadari, sejak malam itu, sesuatu mulai berubah. Tidak hanya di SPBU itu, tapi juga dalam hidupnya. Di sebuah kota kecil yang tidak terlalu ramai, hiduplah seorang pria bernama Pak Hashim. Usianya sudah memasuki kepala 6, rambutnya mulai memutih, dan langkah kakinya tak lagi setegap dulu. Namun di mata masyarakat sekitar, Pak Hashim adalah sosok yang patut dihormati. Ia dikenal jujur, pekerja keras, dan tidak pernah menipu dalam urusan apapun. Puluhan tahun lalu, Pak Hashim memulai hidup dari nol. Ia hanya memiliki satu kios kecil di pinggir jalan, menjual semen, pasir, dan beberapa peralatan bangunan. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah membuka kiosnya. Tangannya kasar, punggungnya sering pegal, tapi wajahnya jarang mengeluh. Baginya, lelah adalah bagian dari tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Di sisinya selalu ada Bu Rahma, istrinya yang setia. Bu Rahma bukan perempuan yang banyak menuntut. Ia lebih sering mendoakan daripada mengeluh. Dari rahimnya lahir 3 anak, Arman, Rina, dan Dio. Sejak kecil ketiganya dibesarkan dengan nilai kesederhanaan dan ajaran agama yang kuat. Arman, anak sulung, dikenal cerdas dan ambisius. Ia selalu ingin menjadi yang terdepan. Rina, anak tengah, lebih pendiam, namun pandai menyimpan perasaan. Sedangkan Dio, si bungsu, adalah anak yang paling lembut hatinya dan paling dekat dengan kedua orang tuanya. Bertahun-tahun berlalu, usaha Pak Hashim berkembang pesat.
kios kecil itu berubah menjadi toko bangunan besar. Dari hasil jerih payahnya, Pak Hashim mampu membangun rumah yang layak, menyekolahkan anak-anaknya hingga dewasa, dan memenuhi kebutuhan keluarga tanpa berhutang. Dari luar, keluarga ini tampak sempurna. Tetangga sering berkata, Pak Hashim itu sukses, anak-anaknya juga sudah jadi orang. Namun tidak banyak yang tahu, seiring bertambahnya harta, ada sesuatu yang perlahan berubah di dalam rumah itu. Pak Hashim mulai merasakan tubuhnya tak sekuat dulu. Sesekali dadanya sesak, kepalanya pusing, dan ia sering kelelahan meski hanya duduk lama. Dokter menyarankan agar ia mengurangi aktivitas dan mulai memikirkan istirahat. Namun justru di masa inilah, percakapan di meja makan mulai terasa berbeda. Arman yang kini ikut mengurus usaha, sering berbicara soal kepemilikan dan masa depan toko. Nada bicaranya bukan lagi sebagai anak, melainkan seperti rekan bisnis. Rina mulai sering menanyakan aset keluarga, tanah, dan tabungan. Semua dibungkus dengan kata perencanaan, namun terasa dingin. Pak Hashim hanya diam. Ia mendengarkan sambil menunduk, seolah memahami, namun hatinya mulai terusik. Ia masih hidup, masih bernafas, masih menjadi ayah mereka. Tapi cara pandang anak-anaknya perlahan berubah. Bu Rahma juga merasakannya. Tatapan anak-anaknya kini lebih sering tertuju pada pembicaraan harta daripada kesehatan ayah mereka. Saat Pak Hashim pulang dalam keadaan lelah, tak lagi semua menyambut dengan perhatian seperti dulu. Di tengah perubahan itu, hanya Dio yang masih sama. Ia masih memijat kaki ayahnya, masih menemani ibunya di dapur, dan masih bertanya dengan tulus, "Bapak capek, sudah minum obat?" Pak Hashim sering menatap Dio lama-lama, lalu menghela nafas pelan. Dalam hatinya, ia berdoa semoga keluarganya tetap utuh, bukan hanya secara fisik, tetapi juga hati. Namun Pak Hashim tak tahu bahwa ketenangan yang terlihat di rumah itu hanyalah permukaan. Di balik senyum dan obrolan sopan, benih keserakahan mulai tumbuh. Dan benih itu, jika dibiarkan, akan berubah menjadi bencana yang kelak menghancurkan segalanya. Bab ini adalah awal dari kisah sebuah keluarga yang terlihat sempurna, namun perlahan retak karena harta. Awal dari luka seorang ayah yang belum disadari anak-anaknya, dan awal dari jalan panjang menuju azab yang tak pernah mereka bayangkan. Sejak mimpi-mimpi aneh itu mulai datang, Rudi merasa ada sesuatu yang berubah di SPBU tempatnya bekerja. Bukan perubahan yang terlihat jelas, melainkan perubahan yang terasa. Suasana yang dulu biasa saja, kini terasa berbeda. Terutama saat malam hari. Lampu-lampu neon masih menyala terang, kendaraan masih datang dan pergi, dan suara mesin masih terdengar seperti biasa. Namun di balik semua itu, ada kesunyian yang aneh. Kesunyian yang terasa hidup. Suatu pagi, setelah matahari mulai naik dan udara desa masih terasa sejuk, Pak Arman datang lebih awal dari biasanya. Mobil SUV hitamnya masuk ke halaman SPBU dengan pelan. Para karyawan yang sedang bersiap langsung berdiri lebih tegak. Rudi yang sedang memeriksa pompa bensin segera merapikan seragamnya. Pak Arman turun dari mobil. Hari itu, ia memakai kemeja putih bersih dengan celana bahan hitam. Sepatu kulitnya mengkilap seperti biasa, namun wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. Ia tidak langsung masuk ke kantor. Ia berdiri di tengah area SPBU dan melihat sekeliling. Matanya memperhatikan setiap sudut, setiap pompa, setiap karyawan, seolah memastikan semuanya ada di tempat yang seharusnya. "Lihat semua ke sini," katanya akhirnya dengan suara tegas. Para karyawan langsung berkumpul di depannya. Ada 6 orang pagi itu, termasuk Rudi. Mereka berdiri berjajar, menunggu. Pak Arman menatap mereka satu persatu. Tatapannya tajam. "Mulai hari ini," katanya pelan, "ada aturan baru." Para karyawan saling melirik, tidak ada yang berani bicara. Pak Arman melanjutkan, "Kalian tetap bekerja seperti biasa, tapi ada satu hal yang harus kalian ingat." Ia berhenti sebentar. Suasana terasa hening. "Jangan pernah pergi ke area belakang SPBU." Beberapa karyawan terlihat bingung. "Terutama malam hari," tambah Pak Arman. Rudi merasakan sesuatu di dadanya. Area belakang, tempat tangki penyimpanan berada, tempat yang selalu muncul dalam mimpinya. "Kalau tidak ada keperluan, jangan mendekat ke sana," lanjut Pak Arman. Salah satu karyawan bernama Denny memberanikan diri bertanya, "Kalau ada yang harus diperiksa, Pak?" Pak Arman langsung menatapnya. Tatapannya dingin. "Tidak perlu diperiksa." Jawaban itu singkat, terlalu singkat. Denny langsung menunduk. "Iya, Pak."
Pak Arman lalu melihat mereka semua sekali lagi. Ingat, jangan ke sana, apapun alasannya. Nada suaranya terdengar lebih tegas dari sebelumnya. Bukan sekedar perintah, melainkan larangan mutlak. Setelah itu ia berbalik dan berjalan menuju kantor. Para karyawan masih berdiri diam beberapa detik, sampai akhirnya mereka kembali bekerja. Namun suasana sudah tidak sama lagi. Saat siang hari, semuanya terasa normal. Namun saat malam tiba, larangan itu terasa semakin berat. Malam itu, Rudi mendapat shift malam bersama Denny. Sekitar pukul 10, SPBU mulai sepi. Hanya sesekali kendaraan lewat. Udara malam terasa dingin. Lampu-lampu neon mencantarkan cahaya putih yang menciptakan bayangan panjang di atas tanah. Rudi berdiri di dekat pompa, namun pikirannya tidak tenang. Ia terus teringat kata-kata Pak Arman. Jangan pernah ke area belakang SPBU. Terutama malam hari. Kenapa? Apa yang sebenarnya ada di sana? Tiba-tiba angin bertiup pelan. Rudi merasakan hawa dingin menyentuh kulitnya. Ia tanpa sadar menoleh ke arah belakang, ke arah tangki penyimpanan. Dari kejauhan, area itu terlihat gelap. Lampunya lebih redup dibanding bagian depan. Pagar besi berdiri diam, tidak bergerak. Namun entah kenapa, tempat itu terasa seperti sedang menunggu. Rudi segera mengalihkan pandangannya. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya. Namun beberapa menit kemudian, ia mendengar sesuatu. Suara. Pelan. Seperti sesuatu yang bergeser. Ia menoleh lagi. Namun tidak ada apa-apa. Area itu tetap diam. Tetap gelap, tetap sunyi. Denny yang berdiri tidak jauh darinya tiba-tiba berkata, "Kamu pernah ke belakang?" Rudi menoleh. "Belum." Denny mengangguk pelan. "Aku juga belum." Ia terdiam sebentar. "Lagi pula, aku tidak mau." Rudi menatapnya. "Kenapa?" Denny mengangkat bahu. "Tidak tahu. Rasanya saja tidak enak." Mereka berdua terdiam. Angin kembali bertiup. Lampu neon berkedip sebentar. Dan dalam sekejap itu, Rudi merasa seperti melihat sesuatu bergerak di dekat pagar belakang. Namun saat ia fokus melihat, tidak ada apa-apa. Hanya bayangan. Atau mungkin bukan. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Dan sejak larangan itu diberikan, area belakang SPBU bukan lagi sekedar tempat penyimpanan, melainkan tempat yang menyimpan sesuatu yang tidak ingin diketahui siapapun. Pagi itu, suasana SPBU terasa sedikit berbeda. Langit masih berwarna pucat ketika Rudi tiba dengan motor tuanya. Udara desa masih dingin dan embun menempel di ujung rumput di sekitar halaman SPBU. Ia memarkir motornya seperti biasa, lalu berjalan menuju ruang ganti untuk mengenakan seragam merah putihnya. Namun saat ia keluar, ia melihat hanya ada 3 karyawan lain yang sudah datang. Biasanya ada 4. Rudi melihat sekeliling. "Denny belum datang?" tanyanya. Salah satu karyawan bernama Andi menggeleng. "Belum." Rudi mengerutkan kening. Denny bukan tipe orang yang datang terlambat. Ia selalu datang tepat waktu, bahkan sering lebih awal. "Sudah dihubungi?" tanya Rudi lagi. "Sudah, tapi ponselnya tidak aktif," jawab Andi. Rudi mulai merasa tidak nyaman, namun ia mencoba berpikir positif. "Mungkin ada urusan mendadak," katanya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tidak yakin. Beberapa jam berlalu, Denny tetap tidak datang. Pak Arman tiba sekitar pukul 9 pagi. Mobil SUV hitamnya berhenti di depan kantor seperti biasa. Ia turun dengan langkah tenang, mengenakan kemeja biru tua dan celana bahan hitam. Andi segera mendekat. "Pak, Denny belum datang." Pak Arman berhenti. Ia menatap Andi. "Belum datang?" "Iya, Pak. Ponselnya juga tidak aktif." Pak Arman terdiam beberapa detik. Ekspresinya tidak berubah. Tidak terlihat khawatir, tidak terlihat heran. Hanya diam. "Lanjutkan kerja kalian," katanya akhirnya. Jawaban itu membuat Andi sedikit bingung. "Iya, Pak." Pak Arman lalu berjalan menuju kantor, seolah tidak terjadi apa-apa. Rudi yang melihat itu dari kejauhan merasakan sesuatu yang aneh. Seharusnya seorang pemilik usaha akan khawatir jika karyawannya tiba-tiba menghilang. Namun Pak Arman terlihat terlalu tenang. Terlalu tenang. Hari itu berlalu dengan suasana yang tidak nyaman. Setiap kali ada motor datang, Rudi berharap itu Denny.
namun Denny tidak pernah muncul. Sore harinya, Rudy memutuskan mampir ke rumah Denny sepulang kerja. Rumah Denny tidak jauh dari desa itu, sebuah rumah sederhana dengan dinding semen dan atap genteng. Saat Rudy tiba, pintunya tertutup. Ia mengetuk. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Masih tidak ada jawaban. Seorang tetangga keluar dari rumah sebelah. "Kamu cari Denny?" tanya pria itu. "Iya, Pak. Dia tidak masuk kerja hari ini." Pria itu menggeleng pelan. "Tidak pulang." Rudy terdiam. "Tidak pulang?" "Iya, sejak tadi malam dia tidak pulang." Perasaan dingin menjalar di tubuh Rudy. "Tidak ada kabar?" "Tidak." Rudy mengucapkan terima kasih dan pergi. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Namun ada satu hal yang terus muncul dalam benaknya. Malam tadi, Denny bekerja shift malam dan area belakang SPBU, tempat yang dilarang Pak Arman. Malam itu Rudy sulit tidur. Ia terus memikirkan Denny dan tanpa sadar, ia akhirnya tertidur. Dalam tidurnya, mimpi itu datang lagi. Ia berdiri di SPBU, namun kali ini ia tidak sendirian. Di kejauhan, ia melihat seseorang berdiri di dekat tangki penyimpanan. Seseorang memakai seragam SPBU. Rudy berjalan mendekat perlahan. Jantungnya berdetak cepat. Saat ia semakin dekat, ia bisa melihat wajahnya. Itu Denny. Namun wajah Denny pucat, matanya kosong, dan ia berdiri diam, menatap Rudy. Mulut Denny bergerak, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun tidak ada suara. Lalu perlahan, Denny mengangkat tangannya dan menunjuk ke bawah, ke tanah. Tanah di bawahnya terlihat gelap, basah. Dan saat Rudy melihat lebih dekat, ia melihat sesuatu muncul dari dalam tanah. Tangan manusia, mencengkram kaki Denny, menariknya perlahan. Denny tidak melawan, tidak berteriak. Ia hanya menatap Rudy dengan tatapan kosong, seolah meminta sesuatu. Lalu tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam tanah. Hilang. Rudy mencoba berteriak, namun suaranya tidak keluar. Dan tiba-tiba, ia terbangun. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat. Ia duduk di tempat tidurnya, gemetar. Mimpi itu terasa sangat nyata, terlalu nyata. Keesokan harinya, kabar tentang hilangnya Denny mulai menyebar di desa. Beberapa warga mulai bertanya-tanya, namun Pak Arman tetap bersikap sama, tenang, diam, seolah tidak terjadi apa-apa. Dan SPBU itu tetap beroperasi seperti biasa. Namun bagi Rudy, SPBU itu tidak lagi terasa sama, karena ia mulai merasa Denny tidak benar-benar pergi. Ia masih di sana, di suatu tempat, menunggu. Sejak hilangnya Denny, suasana SPBU itu tidak pernah terasa sama lagi bagi Rudy. Meski aktivitas berjalan seperti biasa, kendaraan tetap datang dan pergi, dan suara mesin masih memenuhi udara, ada perasaan kosong yang tidak bisa dijelaskan. Seolah sesuatu telah hilang, namun meninggalkan jejak yang tidak terlihat. Posisi Denny langsung digantikan oleh karyawan baru bernama Wahyu, seorang pemuda dari desa lain. Ia masih berusia 19 tahun, wajahnya polos dan terlihat gugup saat pertama kali memakai seragam SPBU. Pak Arman menerimanya tanpa banyak pertanyaan. Tidak ada pembicaraan tentang Denny, tidak ada pencarian, tidak ada kepedulian yang terlihat. Hal itu membuat Rudy semakin gelisah. Bagaimana mungkin seseorang menghilang begitu saja, dan semuanya berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Beberapa malam kemudian, Rudy kembali mendapat jadwal shift malam. Ia datang seperti biasa, mengenakan jaket tipis di atas seragamnya karena udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu SPBU menyala terang, namun bagian belakang tetap terlihat lebih gelap dibanding bagian depan. Sekitar pukul 11 malam, SPBU mulai sepi. Wahyu sedang beristirahat di dalam kantor kecil. Rudy berdiri sendirian di dekat pompa nomor 2. Suara jangkrik terdengar dari kejauhan. Angin bertiup pelan, membawa aroma bahan bakar yang khas. Rudy mencoba fokus pada pekerjaannya, namun pikirannya terus kembali pada satu hal: area belakang SPBU, tempat tangki penyimpanan berada.
tempat yang dilarang Pak Arman, dan tempat yang selalu muncul dalam mimpinya. Rudi menatap ke arah sana. Pagar besi berdiri diam. Lampu di dekatnya menyala redup. Bayangan tangki besar terlihat samar. Entah kenapa malam itu terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih berat. Rudi mencoba mengabaikan perasaan itu. Namun tiba-tiba, ia mendengar sesuatu. Suara pelan, seperti tanah yang bergeser. Rudi langsung menoleh ke arah belakang. Ia menatap dengan seksama. Awalnya tidak ada apa-apa. Namun beberapa detik kemudian, ia melihat sesuatu. Tanah di dekat tangki itu seperti bergerak, sangat pelan, seolah ada sesuatu di bawahnya. Jantung Rudi langsung berdetak cepat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Mungkin hanya tikus, atau hewan kecil lainnya. Namun perasaan dingin itu kembali muncul. Rudi tanpa sadar melangkah mendekat. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Semakin dekat. Udara terasa semakin dingin, dan bau aneh mulai tercium. Bau busuk, sangat lemah, namun cukup untuk membuat perutnya terasa tidak nyaman. Rudi berhenti di depan pagar besi. Ia memegang pagar itu. Dingin, sangat dingin. Ia melihat ke arah tanah di dekat tangki, dan saat itulah ia melihatnya dengan jelas. Tanah itu tidak rata, seperti baru digali, dan belum lama ditutup kembali. Nafas Rudi menjadi tidak beraturan. Tiba-tiba, ia mendengar suara di belakangnya. "Rudi?" Rudi langsung berbalik dengan cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Area SPBU tetap kosong, lampu tetap menyala. Tidak ada kendaraan, tidak ada orang. Ia mencoba menenangkan diri. "Itu cuma perasaanku," bisiknya. Namun saat ia kembali menoleh ke arah tanah itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa membeku. Ada bekas seperti jari, bekas jari manusia, di atas permukaan tanah. Seolah seseorang atau sesuatu mencoba keluar dari dalamnya. Tubuh Rudi langsung gemetar. Ia mundur perlahan. Jantungnya berdetak sangat cepat. Ia merasa seperti sedang diawasi dari bawah tanah, dari dalam kegelapan. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang. Lampu di dekat tangki berkedip. Sekali, 2 kali. Dan dalam kedipan itu, Rudi merasa seperti melihat bayangan berdiri di dekat tangki. Bayangan manusia. Namun saat lampu kembali normal, bayangan itu hilang. Rudi tidak tahan lagi. Ia segera berbalik dan berjalan cepat menuju kantor. Wahyu masih duduk di dalam, memainkan ponselnya. "Kamu kenapa, Mas?" tanya Wahyu saat melihat wajah Rudi pucat. Rudi mengeleng. Tidak apa-apa. Namun ia tahu itu bohong. Ia tahu apa yang ia lihat. Dan ia tahu ada sesuatu di bawah tanah itu. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Malam itu setelah pulang, Rudi tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia teringat tanah itu. Tanah yang seperti bergerak. Tanah yang seperti hidup. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai memahami satu hal yang mengerikan. Larangan Pak Arman bukan untuk melindungi mereka, melainkan untuk melindungi rahasia yang terkubur di bawah SPBU itu. Sejak malam ketika Rudi melihat tanah yang seolah bergerak di dekat tangki penyimpanan, perasaannya tidak pernah benar-benar tenang. Ia tetap datang bekerja, tetap mengenakan seragam merah putihnya, tetap melayani pelanggan dengan senyum sopan. Namun di dalam dirinya ada ketakutan yang terus tumbuh. Ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia mulai memperhatikan setiap hal kecil di SPBU itu. Suara angin, bayangan di tanah, dan terutama Pak Arman. Pak Arman semakin jarang terlihat di siang hari. Ia lebih sering datang malam hari ketika suasana sudah sepi. Tidak ada pelanggan, tidak ada keramaian, hanya lampu-lampu neon dan suara serangga malam. Dan setiap kali ia datang malam hari, ia selalu pergi ke belakang SPBU, ke arah tangki penyimpanan. Suatu malam, Rudi mendapat shift malam sendirian. Wahyu pulang lebih awal karena sakit dan tidak ada karyawan lain yang menggantikannya. SPBU itu terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 11 malam,
langit gelap tanpa bulan. Lampu SPBU menjadi satu-satunya sumber cahaya di sekitar jalan itu. Rudi berdiri di dekat pompa, mencoba mengalihkan pikirannya dengan membersihkan area kerja. Namun perasaan tidak nyaman itu terus ada. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat lampu mobil mendekat. Mobil SUV hitam itu, mobil Pak Arman. Mobil itu masuk ke area SPBU dan berhenti di dekat kantor. Pak Arman turun perlahan. Ia mengenakan kemeja hitam dan celana bahan gelap, seperti biasanya saat datang malam hari. Wajahnya terlihat lebih pucat di bawah cahaya lampu neon. Ia tidak menyapa Rudi. Ia tidak mengatakan apapun. Ia langsung berjalan ke arah belakang SPBU. Langkahnya pelan, tenang, seolah ia sudah sangat terbiasa dengan tempat itu. Rudi berdiri diam, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu seharusnya ia tidak mengikuti. Ia tahu ada larangan. Namun rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu. Perlahan, Rudi melangkah. Ia mengikuti Pak Arman dari kejauhan. 1 langkah, 2 langkah. Ia berhenti di dekat sudut bangunan kantor, bersembunyi di balik dinding. Dari sana, ia bisa melihat area belakang SPBU. Pak Arman berdiri di depan tangki penyimpanan. Ia menghadap ke tanah. Diam, tidak bergerak. Beberapa detik berlalu, lalu Pak Arman melakukan sesuatu yang membuat tubuh Rudi membeku. Ia mulai berbicara, namun bukan seperti orang berbicara biasa. Suaranya pelan, berbisik. Semua berjalan lancar. Ia berhenti sebentar, seolah mendengarkan sesuatu, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu lintas semakin ramai. Ia kembali terdiam. Lampu berkedip. Rudi merasakan bulu kuduknya berdiri. Pak Arman melanjutkan, "Aku sudah menepati janjiku." Suara itu terdengar jelas. Rudi menahan napas, jantungnya berdetak sangat keras. Pak Arman menunduk sedikit. "Ambil dia, jika waktunya sudah tiba." Tubuh Rudi langsung terasa lemas. "Ambil dia." Kalimat itu terngiang di kepalanya. Ambil siapa? Untuk apa? Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang. Lampu di dekat tangki berkedip. Sekali, 2 kali. Dan dalam kedipan itu, Rudi melihat sesuatu. Bayangan di belakang Pak Arman. Bayangan manusia, namun bayangan itu tidak berasal dari tubuh Pak Arman. Bayangan itu berdiri sendiri, tinggi, diam, dan perlahan bayangan itu bergerak, mendekat ke arah Pak Arman. Rudi menutup mulutnya, menahan napas. Ia tidak berani bergerak, tidak berani bersuara. Beberapa detik kemudian, lampu kembali stabil, dan bayangan itu hilang. Pak Arman masih berdiri di sana, diam, seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu perlahan ia berbalik. Rudi langsung mundur cepat, bersembunyi sepenuhnya di balik dinding. Langkah Pak Arman mendekap. Jantung Rudi terasa seperti akan keluar dari dadanya. Langkah itu semakin dekat, lalu berhenti. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Namun kemudian, langkah itu kembali menjauh. Rudi berani mengintip sedikit. Pak Arman berjalan kembali ke mobilnya. Ia masuk ke dalam mobil dan pergi, meninggalkan SPBU itu dalam kesunyian. Rudi berdiri diam, tubuhnya gemetar, pikirannya kacau. Ia tahu apa yang dia lihat, ia tahu apa yang dia dengar. Pak Arman tidak berbicara sendiri, ia berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tinggal di tempat itu. Dan tiba-tiba, semua mulai masuk akal. Hilangnya Denny, tanah yang seperti baru digali, mimpi-mimpi itu, larangan untuk mendekati area belakang. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang gelap, sesuatu yang mengerikan. Dan untuk pertama kalinya, Rudi menyadari satu hal yang membuat tubuhnya terasa dingin. SPBU itu tidak dibangun dengan uang biasa. SPBU itu dibangun dengan tumbal. Sejak malam ketika Rudi melihat Pak Arman berbicara sendiri di depan tangki penyimpanan, pikirannya tidak pernah tenang. Setiap detik ia berada di SPBU itu, perasaannya selalu dipenuhi ketakutan yang perlahan berubah menjadi kesadaran yang mengerikan. Ia mulai mengerti. Hilangnya Denny bukan kecelakaan, bukan juga kebetulan. Itu adalah bagian dari sesuatu yang direncanakan. Namun, semakin ia mencoba menghindari pikiran itu, semakin jelas tanda-tanda yang muncul di sekelilingnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana SPBU tetap berjalan seperti biasa.
Kendaraan tetap datang dan pergi. Warga desa tetap mengisi bahan bakar tanpa mengetahui apapun yang sebenarnya terjadi. Pak Arman juga tetap bersikap seperti biasa, tenang, rapi, dan dingin. Ia bahkan terlihat lebih percaya diri dari sebelumnya. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam dan langit berubah menjadi jingga, Rudi sedang berdiri di dekat pompa bensin ketika Pak Arman memanggilnya. "Rudi?" Rudi langsung menoleh. "Iya, Pak." Pak Arman berdiri beberapa meter darinya, mengenakan kemeja abu-abu dan celana hitam seperti biasa. "Kamu sudah lama bekerja di sini?" "Iya, Pak." Pak Arman menatapnya dalam, tatapan yang sulit dijelaskan. "Kamu karyawan yang baik." Rudi tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya mengangguk. Pak Arman tersenyum tipis. "Saya suka orang yang setia." Kalimat itu sederhana, namun entah kenapa terasa berat. "Iya, Pak," jawab Rudi pelan. Pak Arman lalu berbalik dan pergi. Namun sebelum masuk ke mobilnya, ia berkata tanpa menoleh, "Teruslah bekerja dengan baik." Malam itu, Rudi mendapat shift malam lagi. Namun kali ini, ia merasa lebih takut dari sebelumnya. Ia tahu terlalu banyak, dan perasaan itu membuatnya tidak nyaman. Sekitar pukul 10 malam, SPBU mulai sepi. Angin bertiup pelan, lampu-lampu neon menyala terang, namun bayangan terlihat lebih gelap dari biasanya. Rudi berdiri sendirian di dekat pompa. Ia mencoba untuk tidak melihat ke arah belakang, namun perasaan itu terus memanggilnya. Perasaan bahwa ada sesuatu di sana, mengawasinya, menunggunya. Tanpa sadar, ia menoleh ke arah tangki penyimpanan. Area itu terlihat gelap, lampunya redup, dan saat itulah ia melihat sesuatu. Seseorang berdiri di sana, memakai seragam SPBU. Rudi membeku, tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia menatap sosok itu. Sosok itu berdiri diam, menghadap ke arahnya. Namun jaraknya terlalu jauh untuk melihat wajahnya dengan jelas. Jantung Rudi berdetak sangat cepat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya Wahyu atau karyawan lain. Namun ia tahu itu tidak mungkin karena ia sendirian malam itu. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri, menatapnya. Angin bertiup, lampu berkedip, dan dalam kedipan itu Rudi melihat wajahnya. Wajah itu pucat, matanya kosong, dan Rudi langsung mengenalinya. Itu Denny. Tubuh Rudi langsung terasa lemas. Denny berdiri di sana, namun Denny sudah hilang, sudah tidak ada. Namun sosok itu masih berdiri, masih menatapnya. Perlahan, Denny mengangkat tangannya. Gerakannya kaku, dan ia menunjuk ke arah tanah di dekat kakinya. Tanah itu, tempat yang sama, tempat yang pernah dilihat Rudi bergerak. Rudi ingin berteriak, namun suaranya tidak keluar. Ia ingin lari, namun kakinya terasa berat. Lalu perlahan, di belakang Denny, muncul sosok lain. Sosok yang juga memakai seragam SPBU. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Mereka berdiri diam, pucat, tanpa ekspresi, dan semuanya menatap Rudi. Seolah mereka melihatnya, seolah mereka mengenalnya, seolah mereka menunggunya. Lampu berkedip lagi, dan dalam sekejap, semua sosok itu hilang. Area belakang kembali kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya tangki besar dan tanah yang diam. Rudi terjatuh berlutut, nafasnya tidak teratur, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu apa yang dilihatnya. Ia tidak sendirian di tempat itu. Mereka masih ada, mereka tidak pernah pergi. Dan tiba-tiba, sebuah kesadaran yang lebih mengerikan muncul dalam pikirannya. Setiap kali seseorang hilang, SPBU itu semakin ramai, semakin sukses, seolah sesuatu sedang diberi makan, dan sesuatu itu masih lapar. Rudi berdiri perlahan. Ia melihat ke arah kantor, melihat ke arah jalan, melihat ke arah dunia yang masih terasa normal. Namun ia tahu kenyataannya tidak lagi sama. Karena sekarang, ia mengerti satu hal yang paling mengerikan. Orang-orang yang hilang itu bukan hanya tumbal, mereka adalah bagian dari perjanjian, dan perjanjian itu belum selesai. Sejak malam ketika Rudi melihat sosok Denny dan bayangan karyawan lain berdiri di belakang SPBU, hidupnya berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi merasa aman, bahkan saat siang hari. Setiap sudut SPBU itu terasa seperti menyimpan sesuatu yang mengawasinya.
Ia mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. Tatapan Pak Arman, cara Pak Arman memandangnya lebih lama dari karyawan lain, dan kata-kata yang pernah diucapkannya. Saya suka orang yang setia. Kalimat itu kini terdengar berbeda di telinganya. Bukan pujian, melainkan penilaian. Seolah Pak Arman sedang menunggu sesuatu, menunggu waktu yang tepat. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian kecil membuat perasaan Rudi semakin tidak tenang. Saat ia sedang membersihkan kantor kecil SPBU, ia menemukan sebuah buku catatan tua di dalam laci meja Pak Arman. Buku itu berwarna hitam, dengan sampur yang sudah sedikit usang. Rudi sebenarnya tidak berniat membuka, namun entah kenapa tangannya bergerak sendiri. Ia membuka halaman pertama. Di sana hanya ada tulisan tanggal-tanggal dan beberapa nama. Tulisan itu rapi, namun terasa dingin. Rudi membalik halaman berikutnya. Ia melihat nama yang sangat ia kenal. Denny. Di samping nama itu, ada tanda centang. Jantung Rudi langsung berdetak cepat. Tangannya mulai gemetar. Ia membalik halaman lagi. Ada beberapa nama lain. Nama-nama yang tidak ia kenal. Namun semuanya memiliki tanda yang sama. Tanda centang. Lalu ia sampai di halaman terakhir. Di sana hanya ada satu nama, belum diberi tanda apapun. Nama itu ditulis lebih baru dari yang lain, dan nama itu adalah Rudi. Tubuhnya langsung terasa dingin, nafasnya tertahan. Ia menatap nama itu lama, seolah berharap itu hanya ilusi. Namun itu nyata. Namanya tertulis di sana, di buku milik Pak Arman, di daftar yang sama dengan Denny, daftar orang-orang yang hilang. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar kantor. Rudi panik. Ia segera menutup buku itu dan memasukkannya kembali ke dalam laci. Beberapa detik kemudian, Pak Arman masuk. Tatapan mereka bertemu. Pak Arman berdiri di depan pintu. Diam, menatap Rudi. "Kamu sedang apa?" tanyanya pelan. Suara itu tenang, namun terasa berat. Rudi mencoba mengendalikan dirinya. "Membersihkan kantor, Pak." Pak Arman tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Rudi. Lama, seolah mencoba membaca pikirannya. Lalu perlahan Pak Arman mengangguk. Bagus. Ia berjalan masuk dan duduk di kursinya. Rudi berdiri kaku. Ia ingin pergi, namun kakinya terasa berat. Pak Arman membuka laci meja, tempat buku itu berada. Jantung Rudi terasa berhenti. Namun Pak Arman hanya mengambil sesuatu yang lain. Sebuah kunci mobil. Ia berdiri lagi, dan sebelum keluar, ia berkata, "Teruslah bekerja seperti biasa." Lalu ia pergi. Rudi berdiri diam, tubuhnya gemetar. Ia tahu sekarang, ia tahu semuanya. Ia tidak punya banyak waktu. Malam itu Rudi mendapat shift malam lagi. Ia berdiri sendirian di SPBU. Namun kali ini perasaannya berbeda. Ia tidak hanya takut, ia juga sadar ia adalah target berikutnya. Angin malam bertiup dingin, lampu neon berkedip pelan, dan tanpa sadar, matanya melihat ke arah belakang SPBU, ke arah tangki penyimpanan. Tempat itu terlihat lebih gelap dari biasanya, dan tiba-tiba ia melihat sesuatu. Seseorang berdiri di sana, memakai kemeja hitam. Pak Arman. Ia berdiri menghadap ke tanah, diam, seperti malam-malam sebelumnya. Namun kali ini, ia tidak sendirian. Di belakangnya, berdiri bayangan-bayangan pucat, bayangan manusia, bayangan karyawan, bayangan yang tidak hidup, dan semuanya menghadap ke arah Rudi. Pak Arman perlahan berbalik. Tatapannya langsung bertemu dengan Rudi. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum lebar. Senyum yang tidak pernah dilihat Rudi sebelumnya. Senyum yang dingin. Senyum yang seolah ia tahu sesuatu. Seolah ia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Rudi mundur perlahan. Jantungnya berdetak sangat keras. Ia tahu sekarang, namanya sudah dipilih. Dan di tempat itu, tidak ada yang bisa lari dari perjanjian. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rudi berdiri di dekat pompa bensin, namun pikirannya tidak lagi berada di sana. Tatapannya kosong, sesekali mengarah ke belakang SPBU.
ke tempat yang kini ia tahu sebagai pusat dari semua kengerian itu. Namanya sudah tertulis. Namanya sudah dipilih. Ia bukan lagi sekedar karyawan. Ia adalah tumbal berikutnya. Suara kendaraan yang lewat terasa jauh. Cahaya lampu neon yang dulu terasa biasa kini terasa menyilaukan. Setiap detik terasa lebih lambat, seolah waktu sendiri sedang menunggu sesuatu terjadi. Sekitar pukul 11 malam, suara mobil yang sangat ia kenal terdengar memasuki halaman SPBU. Mobil SUV hitam itu, mobil Pak Arman. Mobil itu berhenti seperti biasa. Pak Arman turun perlahan. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya terlihat lebih pucat, matanya lebih kosong, dan senyumnya masih ada. Ia berjalan menuju Rudy. Langkahnya pelan, tenang, seolah semuanya sudah direncanakan. "Kamu kerja sendirian malam ini?" tanyanya. "Iya, Pak," jawab Rudy pelan. Pak Arman mengangguk. "Bagus." Jawaban itu singkat, namun cukup untuk membuat jantung Rudy berdetak semakin cepat. Pak Arman lalu berjalan melewati Rudy, menuju belakang SPBU, tanpa berkata apapun lagi. Rudy berdiri diam. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ia tahu malam ini adalah malamnya. Namun sesuatu di dalam dirinya menolak. Ia tidak ingin menghilang seperti Denny. Ia tidak ingin menjadi bagian dari tanah itu. Ia tidak ingin menjadi bayangan yang terjebak di tempat itu selamanya. Dengan sisa keberaniannya, Rudy mengikuti Pak Arman. Langkahnya pelan, namun pasti. Ia sampai di belakang SPBU, di dekat tangki penyimpanan. Pak Arman sudah berdiri di sana, menghadap tanah. Seperti biasa. Namun kali ini, tanah itu terlihat berbeda. Lebih gelap, lebih basah, seolah baru saja dibuka. Pak Arman berbicara tanpa menoleh. "Kamu sudah melihat semuanya, bukan?" Tubuh Rudy membeku. Ia tidak menjawab. Pak Arman melanjutkan. "Seharusnya kamu tidak mencari tahu." Ia perlahan berbalik. Tatapan mereka bertemu. Tapi ini memang sudah waktunya. Jantung Rudy terasa seperti berhenti. Pak Arman melangkah mendekat. Setiap langkahnya terasa berat. Semua ini tidak gratis. Kesuksesan, kekayaan, semua ada harganya. Ia menunjuk ke tanah. "Mereka membantu saya." Suara angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Lampu berkedip. Dan dari sudut mata, Rudy melihat sesuatu bergerak di belakang Pak Arman. Bayangan manusia. Banyak. Mereka berdiri di sana. Diam. Menunggu. Pak Arman melanjutkan. "Dan sekarang, giliranmu." Tanah di depan mereka tiba-tiba bergerak. Perlahan. Seperti sesuatu yang bangun dari dalamnya. Rudy mundur. "Tidak, Pak." Suaranya gemetar. Namun Pak Arman tidak menunjukkan belas kasihan. Ia hanya menatap. Dingin. Tanah itu mulai retak. Dan dari dalamnya, tangan-tangan pucat muncul. Meraih. Mencari. Memanggil. Rudy berbalik. Ia berlari. Ia berlari sekuat tenaga menuju depan SPBU. Namun tiba-tiba, ia berhenti. Di depan pompa bensin. Di bawah cahaya lampu neon.
Ia melihat bayangannya sendiri di tanah. Namun bayangan itu tidak bergerak bersamanya. Bayangan itu tetap berdiri. Dan perlahan, bayangan itu berbalik, menghadapnya. Tubuh Rudy membeku. Ia tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa bernafas. Suara bisikan terdengar di sekelilingnya. Pelan, dingin, memanggil namanya. Rudy. Tanah di bawah kakinya terasa lunak. Kakinya mulai tenggelam. Perlahan. Ia mencoba berteriak. Namun tidak ada suara yang keluar. Ia melihat ke arah depan. SPBU itu masih berdiri. Masih terang. Masih terlihat normal. Namun tidak ada seorang pun yang melihatnya. Tidak ada yang menolongnya. Tidak ada yang tahu. Tubuhnya semakin tenggelam. Dingin mulai menyelimuti seluruh tubuhnya. Dan saat tanah menutup sepenuhnya, semuanya menjadi gelap. Sunyi. Sepi. Keesokan paginya, SPBU itu tetap beroperasi seperti biasa. Kendaraan datang dan pergi. Karyawan baru datang menggantikan Rudy. Seorang pemuda lain. Masih muda. Masih polos. Pak Arman berdiri di depan kantornya. Melihat SPBU miliknya. Melihat kesuksesannya. Wajahnya tenang. Di belakang SPBU, tanah itu kembali rata. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun jika seseorang berdiri cukup lama di sana, mereka mungkin akan merasakan sesuatu. Perasaan sedang diawasi. Perasaan tidak sendirian. Karena jauh di bawah tanah itu, Rudy masih ada. Bersama mereka yang lain. Menjadi bagian dari perjanjian. Menjadi penjaga kesuksesan yang tidak pernah gratis. Dan selama SPBU itu masih berdiri, perjanjian itu akan terus berjalan. Menunggu tumbal berikutnya. Itulah kisah mengerikan tentang pesugihan pemilik SPBU desa. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa tidak semua kesuksesan datang dari jalan yang benar. Terkadang, ambisi dan keserakahan bisa membawa seseorang ke jalan gelap dengan konsekuensi yang harus dibayar mahal, bahkan dengan nyawa. Jika kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita horor terbaik lainnya. Tuliskan juga di kolom komentar, apakah kalian pernah mendengar kisah serupa di daerah kalian? Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di cerita horor berikutnya.